Halo semua, saya Michael Rafael dari kelas 10 4. Saya ingin mencoba membahas materi bab 2 dari buku PPKN, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembahasan Undang-Undang tahun 1945 tentang konstitusi dan norma. Pembahasan ada dua aspek ini penting bagi semua warga negara Indonesia, terlebih generasi muda, agar kata memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara yang mengkait dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Norma meliputi pengertian dan macam-macam norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial. Ada sanksi sosial jika melanggar norma. Peta konsep. Pancasila menjadi ideologi, falasa, dan sumber dari segala hukum. Yang kedua, konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber hukum tertulis di Indonesia. Regulasi, tuna, konstitusi, jenis peraturan perundang-undangan atau regulasi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, norma, merujuk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti agama dan tradisi adalah peraturan interaksi sosial. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua hukum tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman dalam hubungan antar masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia yang menjadi dasar hukum dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Aturan yang tidak tertulis disebut norma. Antara norma dan konstitusi yang berbeda, namun keduanya berdasarkan Pancasila. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tanda pelanggaran negara. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah kesepakatan mengenai adat istiadat dan tradisi tersebut. Norma memiliki dua makna, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada 4 jenis norma, yaitu norma susila adalah pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani yang berkaitan dan pemahaman baik dan buruk yang ada di dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah norma sosial, adalah pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam penggunaan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Yang ketiga, norma agama, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat, norma hukum, aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang terbuat dari pemerintah atau DPR di berbagai tindakan. Sekian dan terima kasih.